Boceng Ye. Bantu aku $1 juta. Sial. Tuan muda Lu sudah berusaha sekeras itu. Hari ini Shen Tang tidak boleh kabur. Efek obat itu sangat kuat. Dia pasti tidak bisa lari jauh. Presiden Shen? Panggil aku kakak. Kakak, kamu sendiri yang memulainya? Jangan banyak bicara. Aduh, pinggangku sakit sekali. Menarik. Shen Tang, kapan sebenarnya kamu akan mengingatku? Jangan pukul saya. Jangan pukul saya salah. Presiden Shen, saya mohon, ampuni saya sekali ini saja, saya salah, saya sungguh bersalah. Apa kesalahanmu? Seharusnya, saya tidak menerima suap dari Tuan Muda Lu. Tidak seharusnya saat makan malam itu saya menjebak Anda dengan obat itu. Ampun, saya salah, saya bersalah. Coba pikirkan lagi baik-baik. Saya salah, Presiden Shen. Seharusnya saya tidak membocorkan rencana tender terbaru milik perusahaan. Dia itu kotor. Tidak pantas kamu sentuh. Bawa dia keluar. Lakukan sesuai prosedur lama. Presiden Shen, ampun, Presiden Shen. Saya punya keluarga yang harus dihidupi. Aduh, ampun. Aku pikir kamu akan mengerti aturannya. Aku pikir kamu tahu aturannya. Lalu harus bagaimana? Saat kakak sedang bekerja, kamu terlihat sangat menggoda. Kenapa? Sudah tidak mau berusaha lagi dan bersiap jadi parasit saja? Kakak, aku ini pria perkasa, bukan pria lemah. Kamu harus bertanggung jawab padaku. Apa kamu lagi-lagi membuat kencan buta kemarin kacau? Ibu, dia mencoba membiusku. Aku tidak melumpuhkannya saja sudah sangat menghargaimu. Tang, dia itu putra dari grup Lu. Lagi pula umurmu sudah 28 tahun. Kalau Tuan Muda Lu tertarik padamu, seharusnya kamu berterima kasih banyak. Memangnya ada apa dengan usia 28? Apa ibu menganggapku masih terlalu muda? Sehingga aku belum tiada sekarang? Jangan bicara sembarangan. Kakak, aromamu wangi sekali. Shen Tang, biar ku beritahu ya. Pilih minta maaf kepada Tuan Muda Lu dan mohon pengampunannya. Atau segera menikah dengan menantu pilihan yang bisa memuaskanku. Kalau tidak, jangan pernah temui aku lagi. Aku lupa bertanya. Apa kamu punya pacar? Tidak punya? Nikahi aku. Aku beri kamu $1 juta setiap bulan. Syaratnya, bantu aku menghadapi keluargaku. Kenapa memilihku? Laksanakan. Sekalian buat perhitungan dengan lengan Lu Xiaoheng itu. Tenang saja, Brother Ye. Aku akan mengurusnya dengan baik untukmu. Tidak disangka, kakak yang sangat kamu cintai itu, ternyata adalah direktur Shen Group, padahal dia itu adalah wanita impian bagi banyak orang di industri ini. Diam. Brother Ye, Lu Xiaoheng sudah dibawa pergi. Brother Ye, kamu sudah berusaha sejauh ini, mulai dari menyembunyikan identitas, sampai menjadi asisten khusus, apa rencananya memang supaya dia menjadikanmu pelariannya? Milikku. Apa? Dia milikku. Karena kamu tampan, dan kemampuanmu juga lumayan. Kalau begitu ayo kita coba sekali lagi. Putri sulung dari grup Bo Ziyi. Halo Nyonya, grup Bo, pelaksana tugas Presiden Direktur yang baru dilantik, apakah dia adik kandung Anda? Untuk rincian situasinya, harap semuanya pantau saja dinamika media sosial kami. Rencana masa depan grup Bo, semuanya akan ada di platform tersebut. Apakah itu hanya ilusiku? Mereka berdua. Mengapa mereka terlihat sedikit mirip? Mungkinkah dia adik dari Bozi? Grup Bo berpegang pada prinsip keterbukaan. Tidak mungkin. Secara aktif membantu. Ini adalah tokoh besar yang sangat berpengaruh di dunia bisnis dan pembangunan kesejahteraan masyarakat yang bisa membuat gempar dunia bisnis. Taman ikonik yang disumbangkan memberikan yang terbaik. Aku berada begitu dekat dengan kakak, tapi kakak malah masih memikirkan orang lain. Penampilanmu saat bekerja sungguh seksi. Apakah aku setampan itu? Untuk proyek Guohui, aku telah merekomendasikanmu. Kakak, kita akan segera menikah. Kita adalah suami istri, bukan rekan bisnis. Boceng Ye, karena kamu sudah mendapatkan keuntungannya, mulutmu harus tutup rapat-rapat. Baiklah, semua akan menuruti perkataan kakak. Apakah kamu mau pergi? Bisakah kamu menemaniku sebentar? Ingat kata-kataku. Di perusahaan kita harus menjaga jarak. Sudah berusaha sekeras ini? Apa aku masih belum bisa membuat kakak bertahan? Tuan muda. Cari tahu celah pada grup Lu?
Aku akan membuatnya lenyap dari kota Nancheng. Kakak, aku tidak seharusnya membiarkanmu pergi semudah itu. Lain kali tidak akan aku biarkan kamu pergi semudah itu lagi. Asisten khusus Bo ini tidak sederhana ya. Jangan-jangan dia berhasil naik jabatan dengan cara licik. Sebagai karyawan baru bisa mendapatkan pengakuan dari Presiden Shen secepat ini, bisa jadi dia memang sudah berhasil memanjat ke atas. Sayang, ada yang bilang aku sudah berhasil naik jabatan? Kakak, Kita saling menguntungkan. Apa yang perlu disesali? aku hanya ingin memberitahu kakak, aku tidak butuh uang. Yang aku butuhkan hanyalah Anda, kakak. Presiden Shen, pihak grup Lu tiba-tiba mengatakan ingin menghentikan proyek Dongcheng. Hal ini berdampak pada mitra kerjasama lainnya, yang berbondong-bondong menelepon untuk membatalkan kontrak. Kembali ke perusahaan. Ingat apa yang kau janjikan padaku. Bo Cheng Ye, Aku di sini. Tidakkah menurut kakak ini sangat menarik? Kakak, kapan Anda berencana untuk mempublikasikanku? untuk saat ini saya tidak ada rencana seperti itu. Tapi aku sudah ketagihan dengan kakak. Ingin setiap saat bisa bermanja dengan kakak. Bo Cheng Ye, ingat apa yang kamu janjikan kepadaku. Jangan melewati batas, jika tidak. Kakak, aku mengerti. Sebaiknya kamu ingat baik-baik. Cepat pergi dan tunda Lu Xiaoheng. Baik, Presiden Shen tenang saja. Grup lu bagaimana situasinya? Tunggu maksimal 1 jam lagi. Presiden Bo Anda hanya perlu menunggu dan melihat pasar saham. Perusahaan kakak sepupu, sejak kapan ada pria setampan ini di sini? Apa kamu orang baru? Beraninya mengabaikanku? Belum ada pria yang berani memperlakukanku seperti ini. Hei, berhenti. Apa kamu tidak tahu kalau CEO grup Shen, Shen Tang, adalah kakak sepupuku? Lalu apa kamu tahu kalau Shen Tang adalah istriku? Jadi ini pria piaraan yang diposting Shen Tang di media sosial saat mereka menikah? Bibi, pria piaraan kakak sepupuku, sedang bekerja di grup Shen. Presiden Shen, lain kali Anda harus lebih tepat waktu saat rapat. Waktu sangatlah berharga. Jangan biarkan begitu banyak atasan menunggu Anda sendirian. Pak Zeng benar sekali. Rapat berikutnya. Sebaiknya semuanya lebih tepat waktu. Kalau tidak begitu banyak atasan yang datang lebih awal untuk mengobrol, orang yang tidak tahu mungkin akan mengira para atasan perusahaan hanya tahu caranya bersantai. Kamu, cepat atau lambat, aku akan membuatmu memohon padaku. Baiklah, ada 2 poin utama dalam rapat kali ini. Pertama, penanggung jawab proyek grup Bo sesuai dengan peraturan GB 17. Shen Tang ini ternyata lebih sulit ditaklukkan daripada yang kukira. Kalau bukan karena sekelompok orang itu yang tiba-tiba muncul malam itu. Tapi dia memang menarik. Bentuk tubuhnya itu, ditambah dengan ekspresi angkuhnya. Setelah aku pulih, aku pasti akan mendapatkannya. Siapa kamu? Apa grup Shen tidak mengajarimu sopan santun? Patah satu tangan saja belum cukup? Jika berani mengganggunya lagi, percayalah aku akan menghabisimu. Arge. Kamu benar-benar. Gawat, ini gawat, ada yang berkelahi. Siapa yang berkelahi? Asisten khusus Bo dan Tuan Muda Lu, mereka berkelahi di lorong. Tuan muda lu? Dia kan tuan muda dari grup lu. Kenapa tiba-tiba ada asisten khusus Bo muncul?
Cari tahu latar belakang asisten khusus Bo itu. Tunggu sampai saya pulang dari dinas luar negeri. Berhenti. Apa yang kalian lakukan? Apa yang sedang kamu lakukan? Apa yang aku lakukan? Aku sedang duduk dengan tenang di dalam. Lalu dia masuk, menendang pintu dan menyerangku. Menghabisinya saja sebenarnya masih belum cukup. Tidak ada yang boleh menyentuh orangku di hadapanku. Jika tidak ada penjelasan atas kejadian ini, aku, Grup Shen, tidak akan membiarkan masalah ini berakhir begitu saja. Presiden Shen, apakah kamu ingin proyek pembangunannya terputus dari Grup Shen? Aku bisa merelakan proyek pembangunannya. Apa maksudmu? Grup Shen milikku. Meskipun belum sebanding dengan grup Lu, tapi aku juga tidak takut jika harus hancur bersama. Kamu, Tuan Muda Lu, apa itu sakit? Lukanya ada di tubuhmu, tapi perihnya ada di hatiku. Kakak sepupu, sekalipun Tuan Muda Lu meremehkanmu, kamu tidak perlu melakukan ini, kan? oh, aku mengerti. Kamu hanya cemburu karena aku menikahi Ran. Sekarang, meski kamu memohon-mohon padaku, aku tetap tidak akan mau bersamamu. Benahi dulu cara berpikirmu, baru bicara denganku. Lagi pula, aku sudah menikah. Tidak mungkin. Benar-benar tidak mungkin. Kamu sedang membohongiku. Jangan sentuh istriku. Tuan Muda Lu, itu benar. Aku sudah melihat unggahan di media sosial kakak sepupu. Memangnya kamu ini siapa? Percaya atau tidak, hanya dengan satu kata dariku, aku bisa membuatmu tidak bisa bertahan di kota Nancheng. Kakak, aku sangat takut. Kamu akan melindungiku kan? Jangan takut, ada aku. Ternyata kamu cukup menjaga pria munafik ini. Ingin aku melepaskannya? Tidak mungkin bisa jika tidak membayar harganya. Tuan Muda Lu, Siapa? Ayah, ada yang bisa saya bantu, Pak? Anak nakal, masalah apa lagi yang kamu buat di luar sana? Aku tidak melakukannya. Aku tidak melakukannya. Orang-orang bilang kamu menyinggung orang yang seharusnya tidak kamu singgung. Sekarang harga saham perusahaan anjlok, cepat pulang sekarang juga. Kakak, sepertinya langit telah memberinya pelajaran untukmu. Jika Tuan Muda Lu tidak ada urusan lain, lebih baik segera kembali untuk mengurus masalah keluargamu sendiri. Ayo pergi. Tuan Muda Lu, ini pasti cuma kebetulan saja kan? Kalau bicara soal orang yang aku singgung belakangan ini, hanya bocah ini orangnya. Aku tumbuh besar bersamanya. Dia tidak mungkin kenal dengan orang hebat manapun. Ayo pergi. Kali ini anggap saja mereka sedang beruntung. Jika ada lain waktu, aku akan menghabisinya. Tunggu aku. Hanya ada ini di dalam kantor. Biar aku obati lukamu dulu. Sangat sakit. Kalau begitu aku akan pelan-pelan. Kamu? Sedang apa? Kakak? Kakak, aku kan sedang terluka. Bolehkah aku memelukmu? Aku sudah terluka begini. Bolehkah aku memelukmu? Kamu sudah memelukku? Baru bertanya boleh atau tidak? Sekarang bisakah kamu jelaskan? Apa yang sebenarnya terjadi di kantor tadi? Bicaranya terlalu kotor. Dia sudah terkenal cabul di kalangan ini. Mana mungkin ada kata baik yang keluar dari mulutnya? Tindakanmu ini sudah benar. Aku akan memberimu hadiah saat pulang nanti. Boleh minta hadiah apa saja? Iya. Aku menginginkanmu. Apa? Inilah hadiah yang kuinginkan. Presiden Shen, penanggung jawab grup Bo sudah datang. Kamu istirahatlah dulu. Aku mau pergi bekerja. Kerja bagus. Jangan sampai identitasku terungkap untuk saat ini. Presiden Bo, bagaimana jika Nona Shen mengetahuinya? Dia tidak akan tahu. Karena dia sudah melupakannya, maka aku akan membantunya mengingatnya kembali sedikit demi sedikit. Kamu fokus saja lakukan tugasmu sendiri. Oh ya, jika ada pesanan proyek di perusahaan belakangan ini, serahkan saja pada grup Shen. Kamu yang mengurusnya. Baik.
Kakak, meskipun kamu telah melupakan janjimu sendiri, tapi tidak apa-apa, pada akhirnya kamu tetap menikah denganku sesuai janji itu. Wah, Presiden Shen, kamu sungguh hebat ternyata bisa mendapatkan proyek Bo Group. Belakangan ini saya tidak membicarakan proyek dengan Bo Group. Jangan rendah hati begitu, Presiden Shen. Penanggung jawab proyek Bo Group sudah berada di ruang rapat. Ini seperti rezeki nomplok. Kakak, Bukannya aku menyuruhmu istirahat? luka kecil ini tidak masalah kok. Aku ingin bersamamu. Oh, benar juga. Pihak Bo Group mengatakan, proyek ini harus ditangani oleh asisten khusus Bo. Penanggung jawab proyek Bo Group ternyata mengenal asistenku. Bo Group? Bo Cheng Ye. Apa hubunganmu dengan Bo Group? Kakak, dulu aku di Bo Group pernah menjadi asisten khusus CEO. Jadi perusahaan mereka mengenalku. Ada alasannya? Melepaskan posisi asisten khusus di perusahaan besar, malah datang kemari menjadi karyawan biasa. Kakak, kamu tahu kan, persaingan internal di perusahaan besar sangat sengit. Jangan tegang. Anggap saja seperti mengobrol dengan rekan kerja lama. Memintaku langsung untuk bertanggung jawab. Aku ingin lihat siapa yang berani berbuat seperti itu. Halo, Presiden Shen. Saya penanggung jawab dari grup Bo. Bozi, Bozi, nona besar dari grup Bo, sampai turun tangan sendiri untuk membahas proyek ini. Presiden Bo, kali ini proyeknya akan ditangani oleh saya dan Cheng Ye. Jika Anda memiliki pertanyaan, ajukan saja kepada saya kapanpun. Kami akan berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi permintaan Anda. Cheng Ye. Presiden Shen, Cheng Ye yang Anda sebutkan ini bukanlah orang sembarangan. Bozi, Bo Cheng Ye. Cheng Apa Ye kan mereka di grup Bo jangan-jangan adalah karyawan senior? Kemampuannya sangat bagus. Saya selalu mengapresiasinya. Ditambah lagi, nama marga Cheng Ye terasa akrab denganku. Saya selalu menganggapnya seperti adik sendiri. Kakak, kamu lihat sendiri aku tidak bohong kan? Jika proyek ini diserahkan kepada Presiden Shen, aku sangat tenang. Jika tidak ada masalah lagi, mari kita tanda tangani saja. Semudah itu? Tentu saja semudah itu. Saya percaya dengan kemampuan Cheng Ye. Presiden Bo, terima kasih banyak sudah memilih perusahaan grup Shen kami. Senang bekerja sama dengan Anda. Senang bekerja sama dengan Anda. Presiden Shen, ada beberapa hal yang ingin aku bicarakan empat mata dengan Cheng Ye. Anda tidak keberatan, kan? Ini. Presiden Shen? Tidak apa-apa. Aku dan Presiden Bo sudah lama tidak bertemu. Hanya ingin mengobrol sebentar. Baiklah kalau begitu silakan mengobrol. Aku pergi dulu. Dia sudah pergi jauh, masih saja kamu pandangi. Jangan menatapku seperti itu. Kalau aku tidak ada lagi, kebohonganmu ini juga tidak akan bisa berlanjut. Tidak perlu kamu cemaskan. Sampai kapan kamu berencana merahasiakannya? Entahlah. Setidaknya, bukan sekarang waktunya. Ya sudah, aku juga tidak bisa mengatur urusanmu lagi. Bukannya kakak tidak ingin memperingatkanmu? Sudah begitu lama berlalu, hati manusia pasti akan berubah. Bagaimana kamu bisa yakin bahwa dia masih menunggumu? Kudengar asisten khusus yang baru, sepertinya memiliki hubungan dengan grup Bo itu masih begitu muda, tapi sudah bisa mendapatkan posisi di samping Presiden Shen. Mungkin saja dia naik ke ranjang orang itu. Bahkan nona besar Bo Group sampai mengejarnya ke perusahaan. Lihat saja kemampuannya itu. Aku dengannya hanya rekan kerja. Urusan mereka tidak ada hubungannya denganku. Presiden Shen? Presiden Shen. Cheng Ye adalah bakat yang sangat langka. Kamu harus membimbingnya dengan baik. Sesuai perintah Presiden Bo. Tentu saja. Kakak, wajahmu tampak tidak sehat. Apa terjadi sesuatu? Tidak ada. Kakak, apa kamu marah? Bo Cheng Ye, kamu ingin kembali ke grup Bo? Memang Presiden Bo adalah pilihan terbaikmu. Kita hanyalah pasangan kontrak. Kehidupan pribadimu seperti apapun, itu bukan urusanku. Kakak, kamu sedang cemburu. Kakak, apa kamu sedang cemburu? Kamu terlalu banyak berpikir. Bagaimanapun juga, kita adalah pasangan suami istri di mata hukum. Karena kamu memilih untuk bersamaku, maka kamu harus memutuskan semua hubungan dengan wanita-wanita masa lalumu sampai bersih. Jika tidak,
Kerjasama ini batal. Kakak, apa kamu benar-benar tidak marah? Apa yang harus membuatku marah? Lalu bagaimana dengan sekarang? Adik, hal yang perlu kamu pelajari. Masih sangat banyak. Shentang, sadarlah. Hubunganmu dengannya hanyalah rekan kerja. Bohezo, Tang, sudah lama tidak bertemu. datang tanpa diundang? Di mana sopan santunmu? Tang, aku kembali demi dirimu. Tahun-tahun ini, aku selalu merindukanmu. Apa kamu datang ke sini hanya untuk mengatakan omong kosong ini? Jika Presiden Bo sedang senggang, lebih baik carilah peluang bisnis lain, daripada mengganggu pekerjaanku di sini. Tang, bisa tidak kita mulai dari awal lagi? Apakah kamu masih membenciku, karena telah meninggalkanmu sendirian di negeri ini? Aku tidak peduli apa alasannya. Aku tidak pernah menyangka orang yang menusukku dari belakang ternyata adalah kamu. Padahal kamu tahu, saat itu demi kuota rekomendasi masuk kuliah, seberapa banyak pengorbanan yang sudah kuberikan. Maafkan aku. Keluar. Tang, malam ini aku sudah memesan restoran. Aku tidak mau. Enyahlah. Asal kamu mau datang, aku tidak akan mengganggumu lagi nanti. Sebaiknya kamu pegang kata-katamu. Tang, sampai bertemu nanti malam. Tolong selidiki semua informasi tentang Shentang. Apakah dia punya pacar sebelumnya? Adik, mengapa kamu ada di sini? Kenapa kamu ada di tempat ini? Seharusnya aku yang bertanya begitu padamu. Apa yang sedang kamu lakukan di sini? Apapun yang kulakukan, memangnya aku harus lapor padamu? Adik, justru kamu, bukannya menjadi presiden di grup Bo, tapi malah bekerja jadi asisten khusus di perusahaan kecil ini? Biarkan aku menebak. Di perusahaan kecil ini, pasti ada sesuatu yang sangat kamu pedulikan, benarkah begitu? Apa hubungannya denganmu? Kamu ini cuma anak haram, apa kamu layak mengaturku? Bo Chengye, segala hal yang kamu pedulikan, akan aku rebut satu persatu, entah itu Bo Group ataupun Shentang. Presiden Bo, 5 tahun yang lalu Nona Shen memang pernah menjalin hubungan sekali, dan dia jatuh sakit parah saat mereka putus. Sedangkan untuk mantan kekar Nona Shen, sementara ini tidak ada informasi yang ditemukan. Saya curiga itu sengaja dihapus oleh seseorang. Sampai tidak bisa ditemukan? Tapi kabarnya, malam ini Nona Shen sudah janjian bertemu dengan mantan kekasihnya itu. Mungkinkah mereka akan kembali bersama? Kembali bersama? Jangan harap. Presiden Shen, saya dengar asisten khusus Bo baru pertama kali melayani mitra kerja, tapi langsung bertemu dengan wakil Presiden Chen. Anda tahu sendiri kan kalau dia sangat menyukai pria tampan. Aku takut. Aku mengerti. Tang, aku sudah memesankan makanan favoritmu. Bo Hizou, aku datang ke sini hanya ingin memberitahumu, berhenti menggangguku di kemudian hari. Hubungan di antara kita sudah lama berakhir. Tang, aku tahu bahwa mengambil kuota rekomendasi pasca sarjanamu adalah kesalahanku. Kembalinya aku kali ini, hanyalah untuk menebus kesalahanku padamu. Menebus kesalahan? Bo Hizou, kamu terlalu sombong menganggap dirimu hebat. Aku tidak. Kakak, aku merasa sangat tidak nyaman. Bisakah kamu datang menjemputku? Kamu ada di mana? Club Bihau? Sudah tidak ada hal yang perlu dibicarakan di antara kita. Mulai sekarang, jangan pernah ganggu aku lagi. Tang, apa kamu benar-benar jatuh cinta kepadanya? Tidak. Kamu hanya boleh menjadi milikku. Apa yang harus dilakukan nanti? Tidak perlu saya ingatkan lagi kan? Presiden Bo, tolong jangan permainkan saya. Anda dan Presiden Shen adalah orang-orang yang tidak sanggup saya lawan. Hei, Chengye, kamu sudah terlalu banyak minum, mari saya antar pulang. Bo Chengye, kemari. Kak, kamu datang untuk menjemputku. Presiden Shen, mengapa Anda tiba-tiba datang? Ini semua hampir selesai. Wakil Presiden Chen, kamu diam-diam membawa orang ini keluar dari perusahaanku? Menurutmu mengapa aku bisa datang ke sini?
Bo Cheng Ye adalah milikku. Wakil Presiden Chen, jika Anda tertarik, silakan pilih siapapun di sini, biar saya yang tanggung biayanya, tetapi dia tidak boleh. Baik, baik, Tuan. Kakak, ayo pulang dan tidur bersama. Pergi ke Hotel Imperial. Aku tidak mau ke hotel, Mana kartu identitasmu? tidak bawa. Di mana rumahmu? Aku akan mengantarmu. Itu bukan rumahku. Ayahku menikah lagi dengan wanita simpanan dan punya putra yang lebih tua dariku. Aku tidak bisa kembali. Mereka semua sudah tidak menginginkanku. Jadi, meskipun Wakil Presiden Chen punya niat buruk, dia tetap pergi ke sana. Sebenarnya itu hanya untuk membuktikannya pada keluarganya. Xiao Yuan pergi ke villa. Kakak jangan pergi. Bisakah kamu menemaniku? Kakak, apa kamu merasa malu? Mana mungkin? Lagi pula ini bukan yang pertama kali. Bo Cheng Ye. Bo Cheng Ye. Bo Cheng Ye. Kakak benar-benar tega ya? Tidak mau. Shentang, kamu harus pulang hari ini. Calon kencan buta ini kriterianya sangat bagus. Kalau tidak, jangan anggap aku ibumu lagi. Kakak, apa ada obat? Aku akan ambilkan untukmu. Kakak mau pergi kencan buta? Kamu menguping pembicaraanku. Tadi saat masuk ke kamar mandi, aku tidak sengaja mendengar sedikit. Kita sudah resmi menikah? Apakah ada sesuatu yang kulakukan kurang baik? Aku akan memperbaiki semuanya. Alasan kita menikah hanyalah agar kamu membantuku menghadapi orang tuaku. Dari awal sampai akhir, kita tidak bisa dianggap sungguh-sungguh sebagai Lalu apakah yang seperti ini juga dianggap acting? Bo Cheng Ye. Kakak, bagaimana jika aku bilang, aku sudah jatuh cinta sungguhan dalam kepura-puraan ini? Bo Cheng Ye. Kamu masih sangat muda, jangan membuang-buang waktu untukku. Apa yang bisa kuberikan kepadamu? Tidaklah banyak. Lebih baik kamu pikirkan baik-baik. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Kakak, sejak awal yang aku inginkan, hanyalah kamu. Apa siapkan mobil, segera pergi ke keluarga Shen? Sedang apa kamu di sini? Bagaimana bisa kamu bicara seperti itu pada tamu? Tante tidak apa-apa. Dia ini orang yang ibu perkenalkan padamu, calon teman kencanmu. Kamu ini memang terlalu pemilih. Kriteria Tuan Muda Bo itu sangat bagus, loh. Lagi pula kalian berdua dulu pernah punya perasaan satu sama lain, kali ini sudah tidak ada alasan untuk menolak, kan? Sekarang segera pergi dari sini. Tang-Tang, aku sungguh-sungguh ingin menikahimu. Lihatlah, aku sengaja datang kemari. Jangan berpura-pura. Apa aku terlihat butuh barang-barang darimu ini? Bawa barang-barangmu dan pergi. Shentang. Apa kamu benar-benar mengira, karena sudah menghasilkan banyak uang, lalu kamu bisa jadi membangkang? Ibu kandungmu sendiri sedang bicara, dan kamu sudah tidak mau dengar lagi? Kapan rumah ini menjadi wilayah kekuasaanmu? Tang-Tang. Ibu sudah susah payah membesarkanmu sendirian. Apa mungkin ibu akan mencelakaimu? Umurmu sudah 28 tahun. Apa kamu tahu bagaimana kerabat dan tetangga menertawakan dirimu? Mereka bilang kamu tidak akan bisa menikah. Bu, aku sudah menikah. Ibu bukannya sudah tahu? Ibu tidak menyetujuinya. Mau kamu apa? Apa kamu ingin semua orang tahu kalau ini pernikahan keduamu? Jangan pikir ibu tidak tahu. Pria itu hanya salah satu bawahanmu sendiri. Sementara Bo Heso itu orangnya keluarga Bo. Bu. Mengenai masalah ini, sudah tidak perlu dibahas lagi. Dengarkan saja kata ibu.
Bu. Bu. Ibu sedang apa? Biarkan aku keluar. Ibu tidak akan menyakitimu. Jika tidak ingin penyakit ibu kambuh, setujulah untuk bersama Tuan Muda Bo. Ibu. Kenapa kamu ada di sini? Tang Tang. Aku tulus mencintaimu. Beri aku satu kesempatan lagi, ya? Tang Tang. Jangan sentuh aku. Bibi, apa menurutmu ini kurang baik? Sejak Tang Tang berpisah denganmu, dia tidak pernah menjalin hubungan lagi. Itu artinya dia pasti masih menyukaimu. Lagi pula, dia tetaplah seorang gadis yang harus ada orang lain untuk menjaganya. Asalkan kalian berdua telah terlanjur berhubungan sejauh itu, dia mau tak mau harus menikah. Tang Tang, aku sungguh-sungguh menyukaimu. Selama kamu bersedia, selama kamu mau, apapun akan kulakukan, semuanya akan kulakukan. Kakak, kamu tidak apa-apa. Kakak, apa kamu? Merasa kurang sehat? Ternyata aku tertidur seharian. Bagaimana? Apa dia baik-baik saja? Mengapa aku mendengar suara nona besar, Bu? Dia baik-baik saja? Hanya saja dia sangat terkejut. Dia butuh banyak istirahat. Kau tidak benar-benar berniat terus berada di sini dan menjadi pembantu rumah tangganya, kan? Ini sama sekali tidak buruk. Cepatlah pergi. Ini bukan keluarga Bo. Kau tidak seharusnya datang. Apa kau sedang merajuk kepadaku? Sejak kau memilih orang itu, berarti kau sudah memutuskan hubungan denganku? Pergilah. Ternyata karena dia punya orang lain. Makanya kamu mau bersamaku. Bo Cheng Ye, aku, Shentang, tidak akan pernah mau jadi pengganti orang lain. Cheng Ye, aku benar-benar tidak sedang membantunya. Dia sudah mengetahui tentang hubunganmu dengan Shentang, hanya ini bantuan yang bisa kuberikan padamu. Aku akan mengurus semua ini. Namun, jika mereka berani menyentuh Tang Tang, maka aku tidak akan lagi menunjukkan belas kasihan. Kakak, apa ada bagian tubuhmu yang masih terasa tidak nyaman? Mengapa kamu membohongiku? Apa kakak sudah menyadari identitas asliku? Kakak, maafkan aku. Aku tidak sengaja melakukannya. Apa katamu? Dokter, bagaimana kondisi ibuku? Kondisi pasien sudah stabil, namun harus diperhatikan, dia tidak boleh menerima rangsangan atau tekanan apapun. Terima kasih. Kakak dengarkan penjelasanku. Kakak, aku minta maaf. Aku tidak sengaja melakukannya. Itu tidak penting. Pulanglah dulu. Bicarakan lagi setelah aku kembali. Kakak, sewaktu kecil, kamu jelas pernah bilang akan selamanya melindungiku dan bersamaku selamanya. Karena kakak sudah memberiku kesempatan menjelaskan, bukankah seharusnya aku memberitahunya segalanya? Buatkan sebuah draft kontrak, kirimkan kemari. Kontrak pengalihan aset. Ya elah, Mama kira. Kamu tidak akan menjenguk Mama. Berani menjual anak perempuan tapi tidak berani mengaku. Mama tidak begitu. Mama? Mama kira kamu menyukai Bo Hezou? Jadi? Mama minta maaf. Mama sudah berbuat salah. Mama hanya takut. Kesehatan Mama tidak akan bertahan lama. Makanya Mama melakukannya. Mama, aku terlalu melindungimu. Hingga membuatmu jadi ceroboh. Dan mudah percaya orang lain. Bicara apa kamu? Aku ini mamamu?
Dasar tidak sopan. Bagaimana perasaanmu sekarang? Masih ada yang terasa sakit tidak? Wajar kalau mama yang sudah berumur begini, kesehatannya mulai menurun. Huf, yang paling membuat mama khawatir adalah kamu. Jika mama tiba-tiba tiada, nantinya, siapa yang akan menjagamu? Aduh, Tang-Tang, dengarkan nasihat mama. Ceraikanlah si pria pengangguran itu. Bo Heshou itu anak yang baik, pintar merawat orang, latar belakangnya juga hebat. Dan yang paling penting dia menyukaimu. Bukankah itu bagus? Mama, urusan asmara itu urusanku sendiri. Kamu benar-benar mau melihat mama? Pergi dengan rasa penyesalan? Ah, anak sial. Anggap saja mama memohon padamu, oke? Aduh, bikin darah tinggiku naik saja, dasar anak nakal. Apa kamu sedang marah padaku? Sejak kamu memilih orang itu, berarti kamu sudah memutuskan hubungan denganku. Kondisi pasien sudah cukup stabil. Tetapi harap diingat, dia tidak boleh mendapat guncangan emosi apapun. Baik. Aku menurutimu. Benarkah? Bagus, bagus, bagus. Ini baru putri baikku. Tenang saja. Karena mama yang memberi ide ini padamu, maka sudah pasti mama tidak akan membiarkanmu merasa menderita. Presiden Bo, apa Anda benar-benar ingin memberikan setengah saham Bo Group kepada Nona Shen? Dari awal aku setuju mewarisi semua ini hanya demi dirinya. Hanya ini satu-satunya jaminan yang bisa kuberikan padanya. Oh iya, tolong cari tahu siapa pria yang pergi ke rumah Li Huichong kemarin. Baik, Tuan. Beraninya dia menyentuh milikku? Jangan gunakan orang kita. Cari detektif swasta saja. Apa maksud Anda? Melakukan begitu banyak hal, sembari menyembunyikan jejaknya. Selain dia, aku tidak bisa memikirkan orang lain. Dia pikir dia sangat pintar. Hanya saja aku tidak menyangka. Ternyata dia sudah sejak lama mengincar kakak. Orang-orang yang pernah menyakiti kakak, semuanya harus membayar harganya. Hah, kakak. Aku sudah menunggumu sangat lama. Akhirnya kamu kembali juga. Maafkan aku. Bo Cheng Ye. Mari kita bercerai. Kamu tidak menginginkanku lagi? Kenapa kamu membuangku? Padahal kamu sudah berjanji padaku. Pernikahan kita ini memang hanya sekadar kerjasama. Aku akan memberikan uangnya padamu. Setelah itu kita tidak akan ada hubungan lagi. Aku sudah menemukan seseorang untuk menikah. Besok kita akan pergi untuk mengurus surat cerai. Aku tidak ingin tunanganku salah paham. Kakak, ini tidak benar. Kamu sedang membohongiku kan? Aku masih harus bekerja. Pergilah dan tenangkan dirimu. Dia sama sekali tidak mencintaiku. Kenapa dia harus berlagak seperti itu? Maafkan aku. Keluarga Bo bukan seseorang yang bisa kusinggung. Satu-satunya hal yang bisa kulakukan sekarang adalah jangan sampai menyeretmu ke masalah ini. Presiden Bo, hal yang Anda minta saya selidiki sudah ada hasilnya. Dugaan Anda memang benar. Semua ini adalah rencana di balik layar dari Bo Heshou. Presiden Bo? Dia bahkan tidak pantas disebut begitu. Tang-Tang, selesaikan dulu pekerjaanmu. Aku akan menunggumu di sini. Ternyata Presiden Bo milik. Grup Bo bisa marah juga. Sepertinya Presiden Bo tahu aku membawa Tang-Tang memilih gaun pengantin. Tidak bisa tenang ya? Bo Cheng Ye. Memangnya kenapa kalau kamu memiliki grup Fu? Kamu tetap hanya bisa pasrah melihat wanita yang kamu cintai menikah denganku. Jujur saja, aku sama sekali tidak menyukainya. 5 tahun yang lalu, aku sengaja mendekatinya, membuatnya seperti pengikut setia, yang sangat mencintaiku sampai tergila-gila. 5 tahun kemudian, dia masih tetap rela menikah denganku. Kamu. Kenapa? Langsung hilang kendali? Lalu bagaimana jika kamu melihat wanita kesayanganmu itu ada di ranjangku? Cepat tutup mulutmu. Pukul saja aku. Biar ku beritahu ya,
Shentang masih belum tahu identitasmu yang sebenarnya kan? Jika dia tahu bahwa kamu adalah adikku, menurutmu, apakah dia akan memaafkanmu? Tutup mulutmu. Berhenti. Boceng Ye, sudah cukup. Sampai kapan kamu akan terus membuat keributan? Kakak, Tang. Bulan depan kita akan menggelar pesta pernikahan, lihat bagaimana dia memukulku. Jika ayah sampai tahu. Dia yang cuma asisten kecil ini, maka dia mungkin akan tamat. Jangan beritahu paman. Cheng Ye, minta maaflah. kakak, aku... Jika dia sampai tahu bahwa kamu adalah adikku, katakan padaku. Apakah dia masih akan memaafkanmu? Minta maaf sekarang. Maafkan aku? Begitu dong. Anak muda memang mudah terbawa emosi, kalau berbuat salah, ya harus minta maaf. Sudahlah. Kamu juga bukan orang yang baik. Presiden Bo, Anda baru saja sembuh dari demam. Tidak boleh minum alkohol dulu. Pergi. Kakak, kamu jelas-jelas bilang, kamu tidak akan meninggalkanku. Minta maaf. Kakak, kakak, Cheng Ye, kakak, apakah aku sedang bermimpi? Aku sangat merindukanmu. kenapa minum sebanyak ini? Kukira kamu sudah tidak menginginkanku lagi. Bo Cheng Ye, tenanglah sedikit. Pernikahan kita hanya berdasarkan kepentingan masing-masing. Tidak ada perasaan sama sekali. Ada perasaan. Kamu sudah berjanji padaku, tidak akan seperti orang tuaku, yang menelantarkanku. Kamu tidak boleh mengingkari janjimu. Kapan aku pernah mengatakannya? Kakak, kamu hanya milikku. Bo Cheng Ye, cukup. Aku akan segera menikah. Apa yang kamu lakukan sekarang? Jelas sekali orang yang kamu cintai itu orang lain. Mengapa kamu datang lagi untuk mengacaukan hatiku? Aku tidak peduli. Kakak, kamu hanya milikku. Berhentilah bersandiwara. Aku tahu kamu tidak mabuk. Aku sarankan kepadamu, jangan mengejarku lagi. Waktu sudah larut. Pulanglah. Bo Cheng Ye, menyingkir. Sekarang kakak sudah tidak menginginkanku lagi. Aku tidak perlu mendengarkanmu lagi. Kamu menikah dengannya? Apa itu benar-benar karena kamu mencintainya? Apakah cinta itu penting? Dia anggota keluarga Bo. Menikah dengannya hanya akan membawa keuntungan bagi keluarga Shen. Tapi kamu sama sekali tidak mencintainya. Jika aku tidak mencintainya, apa mungkin aku mencintaimu? Lagi pula, orang yang kamu cintai bukanlah aku. Aku mencintaimu. Mari buat kesepakatan dulu. Aku hanya menampungmu untuk 1 malam ini saja. Setelah minum sup pereda mabuk ini, tidurlah seadanya di ruang tamu. Bukankah aku memintamu tidur di ruang tamu? Di ruang tamu agak dingin? Kalau dingin, nyalakan pemanasnya. Cepat pergi. Tidak boleh. Apa kamu sudah lupa? Kita bahkan belum menerima sertifikat cerai. Bo Cheng Ye, surat perjanjian cerainya. Sudah aku taruh di atas ranjang. Aku sudah mengirimkan 5 juta dolar untukmu. Anggap saja itu sebagai kompensasi dariku. Mengenai urusan selanjutnya, aku akan memintanya pengacara untuk menghubungimu. Kakak, kamu adalah milikku, dan selamanya hanya akan menjadi milikku.
Halo Presiden Bo. Kabar tentang pertunangan Bo Hezou dan Nona Shen sudah mulai tersebar. Besok kedua keluarga akan mengadakan perjamuan tunangan. Menurut Anda? Ingin menikah? Jangan mimpi. Bo Hezou, beraninya kamu menyentuh orangku? Tang, riasan wajahmu ini terlalu tipis. Bagaimanapun, ini adalah pertemuan kedua keluarga. Nanti saat pergi makan, jangan memasang wajah dingin begitu ya. Sejak ayahmu tiada, kamu menanggung semuanya sendirian. Ibu melakukan ini demi kebaikanmu. Demi kebaikanku? Sepertinya aku berhutang padamu di kehidupan sebelumnya. Heh, kenapa kamu ada di sini? Hezou? Sebenarnya, apa yang sedang terjadi ini? Ayah, mereka sedang dalam perjalanan ke sini. Tunggu sebentar lagi, dia akan segera datang. Gawat, Tang menghilang. Ayah, Hei, Besan mau kemana? Gawat, sepertinya Tang masih belum bisa melupakan pria simpanan itu. sudah ketemu belum? Nona Shen dibawa pergi oleh tuan muda kedua. Bo Cheng Ye. Kamu tunggu saja pembalasanku. Kakak, aku sangat merindukanmu. Siapa yang menyuruhmu datang? Lepaskan. Kamu masih muda, kamu bisa bertemu dengan banyak gadis yang lebih baik lagi. Tapi aku harus memikirkan keluargaku. Bo Cheng Ye, lelucon ini harus segera diakhiri. Kamu selalu memikirkan orang lain? Lalu bagaimana dengan dirimu sendiri? Pernahkah kamu memikirkan dirimu sendiri? Tadi aku benar-benar terbawa suasana dan pergi bersamanya. Ketampanan pria memang menyesatkan. Selama ada aku tidak akan membiarkanmu merasa tersiksa. Orang-orang dari keluarga Bo itu bukan pihak yang mudah dihadapi. Sebelum mereka berhasil melacakmu, bawa uang ini dan cepatlah pergi. Asalkan bisa berada di sisi kakak, aku tidak takut jika mereka mencari ke sini. Aku tidak akan meninggalkanmu. Apa kamu tidak mengerti bahasa manusia? Saat ini aku sedang dalam posisi sulit. Kalau kamu mengikutiku, tidak akan ada untungnya bagimu. Tapi kakak, kamu tetap memilih untuk ikut pergi denganku, bukan? Aku. Tetaplah di ruang tamu, dan jangan keluar. Biar aku yang buka pintunya. Shentang, kamu hebat sekali ya. Cepatlah, ikut aku pulang untuk minta maaf. Jangan buat keluarga Bo kehilangan mukanya. Bu, aku tidak akan menikah dengan Bo Hezou. Tang, ibu merasa kasihan padamu selama bertahun-tahun berjuang sendirian. Apakah tidak boleh jika ada seseorang yang menjagamu? Mengapa kamu tidak bisa mengerti? Mengerti? Ibu selalu mengatakan ini demi kebaikanku. Pernahkah ibu bertanya, apakah ini yang aku inginkan? Pernahkah ibu memikirkan, jika menikah dengan orang yang tidak kucintai, apakah aku akan bahagia? Kamu. Sudah kuduga alasanmu kabur dari pernikahan hari ini, pasti karena pria simpanan ini. Hah? Dialah yang memengaruhi kamu, iya kan? Iya, Tante. Itu aku. Dia adalah putri kandungmu? Apa ibu tega membuatnya menderita seperti ini? Memang kamu siapa? Aku sedang bicara dengan putriku. Untuk apa kamu ikut campur? Bu, sudah cukup. Ibu tahu bagaimana sifatku. Hal yang belum aku putuskan, siapapun yang menasihatiku, tidak akan mempan. Jadi masalah ini, sama sekali tidak ada hubungannya dengan dia. Jika ibu mau meluapkan amarah, luapkan saja kepadaku. Tang,
Dulu, kamu tidak pernah berbicara seperti ini kepada ibu? Bu, dulu ibu juga tidak pernah menekan aku seperti ini. Kenapa ibu tidak mengerti juga? Putriku sudah besar dan tidak mau mendengar nasihat lagi? Ya sudahlah, aku tidak akan peduli lagi padamu. Pergilah sendiri ke keluarga Bo dan beri penjelasan padanya. Kakak apakah masih sakit? Pulanglah. Aku ingin sendiri dulu sebentar. Kamu ingin mengusirku lagi? Aku hanya ingin menjagamu. Bahkan jika kita tidak bicara, aku akan tetap di sini menemanimu. Kamu ini kenapa? Sangat gigih menempel seperti perangko dan tidak bisa dilepaskan. Maaf. Tadi aku tidak bermaksud memarahimu. Jangan masukkan ke dalam hati. Tidak apa-apa, kakak. Jangan menahan kemarahanmu, akan lebih baik jika kamu meluapkannya. Bagaimanapun caramu memakiku, aku tidak akan marah. Aku tahu, kamu butuh seseorang untuk tempat mencurahkan isi hati. Boceng Ye. Terima kasih. Aku sudah membuat bubur. Minumlah sedikit. Ternyata kamu bisa memasak juga? Bisa memasak untuk kakak adalah kehormatan bagiku. Apakah kamu juga bersikap seperti ini pada Boziyi? Apa kamu terhadap Boziyi juga bersikap seperti ini? Kakak siapa yang baru saja kamu katakan? Tidak ada. Antara aku dan Boceng Ye hanya sebatas hubungan kerjasama saja. Seberapapun kacaunya kehidupan pribadinya, bukanlah hakku untuk ikut campur. Kakak, kenapa kamu menghindar? Aku tidak akan memakanmu. Kotoran makanan ada di bibirmu. Biar aku bersihkan untukmu. Kakak, sudah sekian lama, kenapa kamu masih belum bisa berciuman? Tidak apa-apa. Aku bisa mengajarimu pelan-pelan. Bukan itu maksudku. Saat sedang berciuman, bagaimana bisa kamu tidak fokus? Kakak, maafkan aku kakak. Aku akan pergi menjawab telepon sebentar. Katakanlah, apa urusannya kali ini? Bo Cheng Ye, kami keluarga-keluarga Bo telah memutuskan untuk melakukan aliansi pernikahan dengan keluarga-keluarga Jiang. Putri dari keluarga-keluarga Jiang, Jiang Wan adalah gadis yang baik. Pernikahan kalian sudah aku tentukan. Malam ini, kamu harus pulang ke rumah. Keluarga Bo belum jatuh serendah itu, sehingga butuh pernikahan bisnis hanya untuk mempertahankan keadaan. Lagi pula ini adalah pernikahanku. Kamu tidak berhak mengaturnya. Aku ini ayahmu. Mengatur urusanmu adalah hal yang sewajarnya dilakukan seorang ayah. Jika kamu tidak ingin sentang tiada, maka patuhlah padaku. Cukup. Coba saja jika kamu berani menyentuhnya. Apa yang ingin aku lakukan, bukan kamu yang menentukannya. Boceng Ye. Kakak, ada telepon dari rumah yang memintaku untuk pulang sebentar. Kamu di rumah saja, jangan pergi keluar. Kenapa perasaanku padanya terasa aneh ya? Wan, paman sudah melihatmu tumbuh dewasa. Bagi saya, kamulah satu-satunya menantu utama keluarga-keluarga Bo pilihan terbaik. Setelah kamu menikah nanti, kita akan menjadi keluarga. Paman, bisa menikah dengan Cheng Ye adalah keberuntungan bagi saya. Setelah menikah, kami akan berbakti kepada Anda bersama. Cheng Ye, kamu sudah pulang? Anak nakal, kamu akhirnya ingat untuk pulang? Cepat ke sini, sapa Wan dulu. Aku pulang hari ini hanya untuk satu hal, pembatalan pertunangan. Cheng Ye, bagaimana bisa kamu mengatakan hal seperti membatalkan pertunangan kita? Kenapa? Kamu tidak mengerti bahasa manusia? Bo Cheng Ye, siapa yang memberimu wewenang untuk membatalkan pertunangan ini? Benar sekali, adik. Nona Jiang sangat berbakat dan luar biasa.
Dia adalah satu-satunya orang yang paling pantas kamu nikahi. Teganya kamu menyakiti hatinya di depan umum? Bukan tempatmu untuk ikut campur di sini. Kamu. Usiamu sudah tidak muda lagi, sudah waktunya untuk membangun keluarga dan berkarier. Di seluruh kota Nancy ini, hanya gadis Wan Wan ini yang paling cocok untukmu. Pernikahan ini, kamu harus tetap melaksanakannya. Bagaimana jika aku bilang aku tidak mau? Sejak saat kamu menelantarkan istri dan anakmu dulu, kamu seharusnya sudah menyangka hari seperti ini akan datang? Kamu, dasar anak durhaka. Beraninya bicara seperti itu kepadaku? Aku hampir lupa. Kamu kan punya putra kesayangan. Meskipun dia anak haram, tapi dia juga tuan muda keluarga Bo. Dia sangat serasi dengan Nona Jiang. Di masa depan untuk masalah kecil begini, jangan panggil aku pulang lagi. Aku sangat sibuk. Cheng Ye, Kamu, Cheng Ye, kita tumbuh besar bersama. Bagaimana perasaanku padamu? Kamu sangat tahu itu. Bagaimana bisa kamu membatalkan pertunangan ini? Kita tumbuh besar bersama. Perasaanku padamu, kamu sudah tahu. Bagaimana bisa kamu membatalkan pertunangan kita? Nona Jiang, sepertinya kamu belum mengerti posisimu sendiri. Apa kamu benar-benar mengira aku, Bo Cheng Ye, akan demi kepentingan bisnis, menikahi seorang wanita yang tidak kucintai sebagai istri? Tidak. Bukan seperti itu. Aku sungguh menyukaimu dan ingin menikah denganmu. Maaf sekali, kamu ingin menikah, tapi aku tidak mau. Nona Jiang, kamu dan adikku teman sejak kecil. Kepribadiannya, kamu adalah yang paling tahu. Alasannya berubah menjadi seperti yang sekarang ini, sebenarnya tidak sepenuhnya salah dia. Apa maksud perkataanmu itu? Adikku sedang memelihara seorang wanita, namanya Shentang. Entah cara apa yang wanita itu gunakan, sampai membuat adikku meninggalkan posisi presiden direktur grup Bo, dan malah menjadi seorang asisten kecil. Jika tidak ada dia, Nona Jiang, kalau kamu ingin menikah dengan adikku, kamu harus menyingkirkan penghalangnya. Shentang. Wanita bernama Shentang ini ternyata cukup mumpuni, sampai-sampai bisa berjuang sendiri untuk membangun Shen Group. Halo Nona Jiang, saya Shentang, penanggung jawab grup Shen. Jadi, inikah draft proyek yang Anda berikan kepada saya? Anda membawa sampah tak berguna ini hanya untuk membodohi saya. Presiden Shen, Anda benar-benar menganggap saya ini orang bodoh yang bisa ditipu? Draft proyek rencana naga terbang ini sangat penting bagi perluasan bisnis masa depan kedua perusahaan. Apakah Anda tidak sedikit terlalu sembarangan? Anda berani mempertanyakan saya? Presiden Shen, saya adalah klien di sini. Saya berhak menolak draft proyek yang tidak layak ini. Ambil dan ubahlah ini, terus perbaiki sampai saya puas. Beraninya kamu merebut pria dari Jiangwan, inilah akibatnya. Ternyata dia memang sengaja mencari masalah. Menarik juga. Asisten khusus Bo, kamu datang tepat waktu. Cepat pergilah hibur Presiden Shen sekarang. Saat ini dia sedang sangat marah. Ada apa dengan Presiden Shen? Penanggung jawab grup Jiangwan, entah apa yang ada di pikirannya. Dia selalu saja mencari-cari kesalahan. Presiden Shen minggu ini saja sudah 5 kali dia merevisi draft proposalnya. Kalau kali ini tidak lolos juga, takutnya kita akan menerima surat tuntutan hukum. Denda pelanggarannya mencapai puluhan juta dolar. Itu bukan jumlah yang sedikit. Jiangwan. Presiden Shen, biarkan urusan di sini aku yang tangani. Kamu pergi sibuklah dulu. Jika tidak ada urusan lain, keluarlah saja. Aku sedang sibuk. Kakak, kamu sudah sibuk seharian, istirahatlah sebentar. Minggu ini hanya tersisa 1 hari terakhir. Proposal ini harus segera diselesaikan. Kakak, kalau kamu percaya padaku, serahkan saja proposal ini padaku. Bagaimanapun juga, aku pernah bekerja di Bo Group, sudah menangani banyak proposal, kualitasnya terjamin. Tak peduli seberapa hebat Shentang, apa masalahnya?
Selama aku tidak meloloskannya, proposal miliknya hanya akan jadi tumpukan kertas sampah. Saat dia tidak punya uang sepeser pun, kita lihat bagaimana dia masih bisa menggoda Bo Cheng-ye. Presiden Shen, aku sangat tidak puas dengan proposal kali ini. Bo Cheng-ye, kenapa Anda ada di sini? Anda mempersulit Shentang seperti ini? Apakah Anda sedang mencoba mengancam saya? Aku, bukan itu maksud saya. Saya hanya ingin Jika bahkan proposal yang ditulis sendiri oleh Direktur Bo Group pun tidak bisa lolos, maka menurut saya, Grup Jiang tidak pantas bekerja sama dengan kami. Lagi pula, kalian bahkan tidak memiliki satu orang pun yang paham kualitas barang. Jadi proposal itu Anda yang tulis? Saya hanya ingin mempersulit Shentang. Sama sekali tidak bermaksud membuat Anda merasa malu. Shentang akan segera sampai di sini. Kali ini, jangan buat aku kecewa. Tidak akan. Nona Jiang, proposalnya sudah selesai diperbaiki. Kenapa proposalnya ada di sini? Presiden Shen, aku sangat puas dengan proposal kali ini. Jika tidak ada masalah lagi, cepat tanda tangan ini. Lolos. Baik. Jangan khawatir Nona Jiang. Jika ada masalah selanjutnya, kamu bisa hubungi aku kapan saja. Presiden Shen, asistenmu yang mengantar proposal ini, kemampuannya membuatku sangat puas. Kebetulan Jiang Group kami memang membutuhkan bakat seperti ini. Jika aku mengambil dia dari sisimu, kamu tidak akan keberatan, kan? Dia menginginkan Bo Cheng-ye. Bo Cheng-ye adalah asisten andalanku. Maaf, aku tidak bisa menyerahkannya kepadamu. Bakat seperti apapun yang diinginkan Presiden Shen, aku akan mencarikannya untuk Anda. Apakah tanpanya Bo Cheng-ye pria itu semuanya tidak bisa berjalan? Benar. Tanpa dia, tidak akan bisa. Aku masih ada rapat yang harus dihadiri. Aku akan meminta asisten untuk mengantarmu keluar. Permisi. Shentang, dia berani sekali secara terang-terangan merebut orang dariku. Kemampuanmu hebat sekali ya. Kakak, apakah proposalnya sudah disetujui? Proposalnya sudah disetujui. Kerja bagus. Bulan ini akan kuberi kenaikan gaji. Kakak, aku tidak ingin uang. Yang aku inginkan adalah Anda, kakak. Saat jam kerja, bersikaplah serius sedikit. Kakak, sungguh tidak mau memberiku kecupan? Kamu sudah gila. Presiden Shen, apakah Anda ada di dalam? Masuklah. Presiden Shen, ini gawat. Beberapa perusahaan yang bekerja sama dengan kita tiba-tiba memutuskan kontrak. Katanya, Anda telah menyinggung orang yang tidak seharusnya Anda lawan. Semuanya berjalan dengan baik, mengapa mereka membatalkan kontraknya? Apakah penyebab? Pastinya sudah kamu selidiki? Pak Zheng dari perusahaan Mingguang berkata, Anda telah menyinggung keluarga Jiang. Mereka takut terlibat masalah, makanya mereka memutuskan untuk membatalkan kontrak. Keluarga Jiang. Kamu keluar dulu. Aku akan memikirkan solusinya. Hei, di mana Presiden Shen? Jam segini? Bukankah seharusnya dia ada di kantor? Presiden Shen membuat janji dengan Pak Zheng dari perusahaan Mingguang. Katanya ingin membahas masalah penarikan investasi. Duh, aku tidak bisa menghentikannya. Kamu bukannya tidak tahu orang seperti apa Pak Zheng itu. Bulan lalu saja, dia bahkan membuat 2 orang model wanita tiada. Terlebih lagi, Bo Cheng-ye, Anda mau kemana? Dalam 2 menit, aku harus tahu lokasi spesifik Shentang saat ini. Kakak, kamu tidak boleh kenapa-kenapa. Pak Zheng, Grup Shen bisa sampai seperti ini. Semuanya berkat dukungan Anda. Jika Anda menarik modal, hal ini bagi kedua belah pihak akan menjadi kehancuran yang sangat besar. Saya harap Anda mempertimbangkannya lagi. Presiden Shen, jika bukan karena tekanan dari keluarga Jiang, saya pun tidak akan melakukannya. Terlebih lagi, Anda begitu cantik. Mana mungkin saya tega menyakiti Anda? Pak Zheng bisa saja bercanda. Apakah Anda sudah benar-benar yakin soal penarikan modal itu?
Karena Anda sudah datang sendiri menemui saya tidak akan menolaknya lagi. Itu semua tergantung pada kesungguhan Presiden Shen. Semuanya bisa dibicarakan baik-baik. Baiklah. Terima kasih banyak atas pengertian Pak Zeng. Minuman ini. Ada yang aneh. Aku sudah mengincarmu sejak lama, dan hari ini akhirnya aku menemukan kesempatannya. Hahaha. Pergi. Jangan mendekat. Jangan sentuh aku. Wah, ternyata masih punya tenaga? Sepertinya obat yang aku berikan kurang banyak. Jangan mendekat. Kalau tidak, aku tidak bisa menjamin akan melakukan apa nanti. Centang, daripada kamu hanya membuang waktu melawan seperti ini, lebih baik kamu pikirkan, tanpa uangku itu, apa yang bisa kamu lakukan? Hahaha, temani aku tidur malam ini, mungkin saja aku masih bisa membantumu. Tapi jika kamu bersikeras ingin beradu keras denganku, akibatnya tidak akan sekadar penarikan dana saja. Aku tidak sudi. Baiklah, coba saja kalau berani memukulku. Mana mungkin aku takut pada seorang wanita? Hahaha, ayo cepat ke sini. Lepaskan. Kakak jangan takut, ini aku. Cepat pergi. Wanita sialan, lihat saja. Aku akan menghabisimu malam ini. Coba saja kalau berani. Bocah ingusan, kalau ingin selamat, tinggalkan wanita itu. Berani menghalangi Presiden Bo. Sepertinya kamu sudah bosan hidup. Bo? Presiden Bo, apa yang terjadi? Bukankah dia hanyalah seorang asisten kecil di grup perusahaan? Li Shi, bereskan orang ini. Baik. Kakak, ini salahku karena tidak bisa melindungimu dengan baik. Bagaimana perkembangan masalah itu? Si Zeng bilang, alasan dia bertindak kasar pada Nona Shen adalah karena mendapat ancaman dari Nona Jiang. Selain itu, di balik semua ini, ada campur tangan dari Bohezo. Bohezo? Jiang Wan? Mereka benar-benar luar biasa? Cheng Ye, kamu sengaja memanggilku kemari. Apa ada masalah penting? Apakah kamu menganggap peringatanku sebelumnya sebagai angin lalu? Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Apakah sesuatu telah terjadi? Hanya ada kita berdua di sini, jadi kamu tidak perlu berpura-pura terlihat suci dan tak berdosa. Shentang bukan orang yang bisa kamu sentuh. Aku hanya terbawa emosi saat itu. Aku tidak pernah berniat untuk menyakiti orang. Jika bukan karena Shentang, kita berdua pasti sudah lama menikah, dan hal ini tidak akan pernah terjadi, kan? Bahkan tanpa adanya Shentang pun, aku tetap tidak akan pernah menikah denganmu. Karena kamu tidak bisa menerima kenyataan ini, maka jangan salahkan aku jika aku bersikap tidak kenal ampun padamu. Li Shi, mulai hari ini, putuskan semua kerjasama dengan grup Jiang. Jika ada yang berani membangkang, berarti dia menentang saya, Bo Cheng Ye. Cheng Ye, Anda tidak bisa memperlakukan saya seperti ini. Keluarga kita adalah teman lama. Apa yang Anda lakukan ini akan menghancurkan keluarga Jiang. Dahulu di saat kamu mencoba mencelakai Shentang, seharusnya kamu sudah menduga hari ini akan datang. Lemparkan dia keluar. Cheng Ye, Anda tidak bisa berbuat begini pada saya. Cheng Ye, Anda akan menyesal. Dia akan menuntut balas untukku. Presiden Bo Nona Jiang, ternyata orang yang ada hubungannya dengan Anda hanyalah Bohezo. Di balik setiap kejadian, semuanya adalah ulah dia. Benar-benar orang yang tak tahu diri? Karena belakangan ini dia punya banyak waktu luang, biarkan saja dia pergi ke luar negeri untuk melatih kemampuannya. Kirim saja dia ke India, dia sangat suka berenang bukan? Dia tidak perlu kembali lagi. Baik, akan segera saya laksanakan.
Kakak, kamu akhirnya sudah sadar. Kamu sudah tidur sepanjang hari. Di tubuhmu, apa ada bagian yang tidak nyaman? Semalam aku datang tepat waktu. Si pria bermarga Zeng itu tidak melakukan apapun padamu. Terima kasih. Semalam aku menyinggung Pak Zeng. Masalah penarikan modal itu sepertinya sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Ini bukan hal yang buruk kok. Perusahaan Mingguang karena dicurigai melakukan pelanggaran hukum, sudah resmi ditutup. Perusahaan lain yang bekerja sama dengannya juga ikut terseret masalah. Sudah ditutup? Begitulah. Tapi ada satu kabar baik lagi. Proyek yang sebelumnya kita buat untuk Bow Group itu, mereka sangat menyukainya. Mereka bahkan bilang, ingin memberikan semua proyek mereka kepada kita. Masalah pendanaan sudah teratasi. Kenapa bisa kebetulan sekali? Kakak, jangan berpikir yang macam-macam. Istirahatlah dengan baik. Nanti, aku akan membawamu pulang. Adik, aku sudah tahu kesalahanku. Tolong lepaskan aku kali ini. Beberapa perusahaan itu adalah kartu truf terakhirku. Kamu hanya seorang anak haram? Tidak pantas bersikap akrab denganku? Lishi, bawa orang ini pergi. Baik, Tuan. Bo Cheng Ye, kamu pasti akan menyesal. Bo Cheng Ye, Bo Cheng Ye. Pak Yang, perusahaan kami sangat berharap bisa bekerja sama dengan Anda. Ini adalah proposal proyeknya. Tante, tunggu Saya ibunya sebentar. Presiden Shen. Saya ada urusan dengannya. Presiden Shen ada di dalam. ada di sedang rapat kerja. Dia masih sempat-sempatnya bekerja. Xiantang, Xiantang, keluar kamu. Xiantang, Xiantang, keluar kamu. Presiden Shen, aku benar-benar tidak bisa menghentikannya. Kamu kembali bekerja saja dulu. Ibu, saya sedang sibuk sekarang. Jika ada yang ingin dibicarakan, tunggu sebentar lagi ya. Hari ini, kamu harus cerai dengan pria parasit itu. Kalau tidak, aku tidak akan pergi. Ibu. Maaf Pak Yang. Ada urusan pribadi yang harus saya selesaikan. Silakan tunggu sebentar. Aku tidak akan bercerai. Aku sudah memantapkan hati padanya. Aku rasa kamu sudah terpedaya olehnya. Dia itu hanya pria parasit. Dia hanya menginginkan uangmu. Baiklah. Masalah ini akan saya bicarakan nanti dengan ibu. Ibu keluar dulu. Tidak bisa. Sekarang juga suruh pria parasit itu datang. Jika tidak, aku tidak akan pergi. Presiden Shen, selesaikan dulu urusan pribadimu. Mengenai kerjasama kita bicarakan lagi nanti. Mengenai kerjasama ini, kita bicarakan lagi nanti. Presiden Shen, ku dengar Anda mencari saya? Presiden Bo. Presiden Bo. Benar, itu saya. Di sisi Presiden Bo, saya hanyalah asisten kecil sebelumnya, Xiao Bo Bo Cheng Ye. Kalian saling kenal? Oh, kami kenal. Tentu saja kenal. Xiao Bo adalah orang kepercayaan Bo Group. Kami pernah mengadakan rapat bersama dulu. Bo Cheng ya, kebetulan sekali kamu datang. Cepat ceraikan Tang Tang sekarang. Jangan kira aku tidak tahu apa maumu yang sebenarnya. Mama sudah keterlaluan. Yuan Yi, cari beberapa orang, antar ibuku keluar dari sini. Xiantang, apa kamu mencoba mengusirku? Aku ini ibumu. Ma, aku ini putrimu sendiri. Apa pernah Mama dengan teguh memihakku sekalipun? Aku sedang bekerja. Tolong keluar. Tang Tang? Nantinya aku akan secara rutin mengirimkan uang nafkah padamu. Jangan cari aku lagi. Jika tidak, jangan salahkan aku jika bertindak tegas padamu. Baik, baik. Mulai sekarang urusanmu, aku tidak akan peduli lagi. Silakan keluar. Pak Yang, maaf sekali. Anda harus melihat kejadian ini. Masalah kerjasama, kita bicarakan lagi lain hari. Oh, Presiden Shen, benar-benar orang yang tulus. Kurasa kerjasama kita tidak ada masalah sama sekali. Lebih baik hari ini kita langsung meresmikannya saja. Pak Yang, terima kasih banyak karena Anda sudah memilih untuk bekerja sama dengan perusahaan kami. Aku pasti tidak akan mengecewakan Anda. Karena sudah tidak ada masalah. Saya pamit kembali dulu. Selanjutnya, saya akan meminta asisten saya untuk menghubungimu. Baiklah Pak Yang. Pak Yang,
Hati-hati di jalan. Kamu pergi antarkan Pak Yang. Oh, Kenapa Pak Yang sampai meninggalkan berkas-berkasnya di sini? Kerja sama hari ini bisa terjalin, semua berkat martabat Anda. Saya tahu apa yang harus dilakukan nanti. Anda tenang saja. Kakak, Pak Yang, barang Anda tertinggal di kantor saya. Lihatlah aku, karena terlalu asyik mengobrol dengan Xiaobo. Aku sampai melupakan ini. Kalau begitu, saya harus kembali sekarang. Tolong antar Pak Yang keluar. Apa Pak Yang datang ke sini hanya karena menghargai Bo Cheng Ye? Bo Cheng Ye, sebenarnya siapa jati dirinya? Selidiki latar belakang Bo Cheng Ye, secepat mungkin. Chen Tang sudah mulai menyelidiki identitas dan latar belakang Bo Cheng Ye sekarang. Aku rasa tidak akan lama lagi. Dia akan segera mengetahui kebenarannya. Bos, apa yang perlu kami lakukan? Jika dia ingin mengetahui kebenarannya, aku tidak akan membiarkan keinginannya terkabul. Karena dia ingin menyelidikinya, maka kita akan mengacaukan datanya. Dimengerti? Presiden Shen, data yang Anda minta, semuanya sudah saya selidiki. Situasinya mungkin kurang baik. Apa Anda yakin ingin melihatnya? Berikan padaku. Bagaimana situasinya sebenarnya? Ceritakan secara mendetail. Bo Cheng Ye, sebenarnya bukan asisten khusus Direktur Grup Bo. Menurut penyelidikan saya, dia adalah sekretaris direktur dari perusahaan saingan kita. Apa informasi ini bisa dipercaya? Benar, Bo Cheng Ye kemungkinan besar adalah mata-mata yang dikirim oleh lawan untuk menggali informasi. Presiden Shen, keberadaan Bo Cheng Ye bagi perusahaan kita adalah ancaman yang sangat besar. Sebelum menyebabkan kerugian, kita harus mengusirnya. Mengenai masalah ini, aku tahu apa yang harus kulakukan. kakak? Apa kamu sengaja sedang menungguku? Untuk merayakan keberhasilanmu mendapatkan pesanan besar hari ini, kita harus minum sepuasnya malam ini. Kakak, aku tidak bisa minum lagi. Bo Cheng Ye, kedatanganmu ke grup Shen sebenarnya untuk apa? Tentu saja untukmu. Kakak aku sudah mencarimu sangat lama. Sayangnya kamu sama sekali tidak mengenalku. Kamu sudah mencariku lama? Ya, karena kamu tidak pernah datang mencariku, jadi aku yang datang menemuimu. Bibir kakak sepertinya sangat enak untuk dicium. Bo Cheng Ye, jika aku tahu kamu membohongiku, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Sisa pembayarannya sudah ditransfer. Kakak, apa maksud semua ini? Setelah kamu menandatangani surat ini, kita tidak punya hubungan apa-apa lagi. Kenapa? Apa aku harus mengatakannya dengan sangat jelas? Kakak, Apa membohongiku itu menyenangkan? maafkan aku kakak. Aku tidak bermaksud membohongimu. Tapi informasi yang kamu temukan itu adalah salah.
Bos perusahaan saingan punya hubungan baik dengan Pak Yang. Sangat masuk akal baginya. Untuk menghargaimu. Kamu lebih memilih percaya pada hal itu daripada percaya padaku? Aku hanya percaya pada apa yang kulihat sendiri. Kakak, kita sudah bersama sekian lama. Orang macam apa aku ini? Kamu yang paling tahu? Jika saja aku benar-benar tahu kamu itu orang yang seperti apa, mana mungkin aku akan menyelidikimu. Lalu bagaimana dengan perasaan kita selama ini? Kamu mendekatiku dengan maksud tertentu. Itu sudah cukup membuktikan bahwa tidak ada perasaan di antara kita. Yang ada hanya kepentingan. Bicara soal perasaan, kamu adalah orang yang paling tidak berhak membicarakannya denganku. Shentang, apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Sudah tidak ada perasaan lagi di antara kita, meskipun kamu mendekati wanita lain. Demi kepentingan apapun, aku tidak akan merasa keberatan. Tanda tangani ini. Mulai sekarang dan seterusnya. Kita akhiri hubungan ini sampai di sini. Walaupun aku harus tiada, aku tidak akan menandatangani ini. Baiklah, aku akan membiarkan pengacaraku menghubungimu. Jika tidak ada apa-apa lagi silakan pergi. Aku tidak ingin melihatmu saat ini. Setiap kali ada masalah, kamu selalu mencari cara untuk mendorongku menjauh. Bahkan sebuah kesempatan untuk menjelaskan saja tidak kamu berikan padaku. Kakak, kali ini kamu benar-benar marah ya? Bahkan membuat satu proposal proyek saja tidak becus. Apa gunanya mempekerjakan kalian? Kerjakan ulang. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada Presiden Shen. Tiba-tiba dia marah besar seperti itu. Kamu harus berhati-hati saat masuk. Jangan sampai membuatnya marah lagi. Kakak, jika kamu merasa tidak senang karena kehadiranku di sini, aku akan pergi dengan sadar diri dan tidak akan merepotkanmu lagi ke depannya. Aku mengerti. Silakan keluar. Shentang, mengapa kamu bisa sangat kacau balau hanya demi seorang pria? Bukankah ini yang sudah lama kamu harapkan? Presiden Shen, bocengnya terlalu banyak minum. Suamiku juga sudah menyuruhku segera pulang. Aku benar-benar tidak punya pilihan selain datang mencarimu. Bisakah Anda menjemputnya sekarang? Kirimkan alamatnya padaku. Baik-baik, akan segera saya kirimkan kepada Anda. Kak, berikan minumannya padaku. Bocengnya, lihatlah dirimu sekarang. Jadi seperti apa? Menyiksa dirimu sendiri demi seorang wanita? Apakah itu layak? Kak, aku benar-benar menyukainya. Aku tidak bisa melepaskannya. Dengarkan ucapan kakak. Mari kita pulang ya. Aku adalah kakaknya. Tak kandungnya. Adikku menyembunyikan identitasnya untuk mendekatimu. Demi melindungimu. Ayah kami menikahi seorang wanita simpanan, dan putra wanita itu selalu bermusuhan dengan Cheng Ye. Jika mereka sampai tahu tentang keberadaanmu, situasimu akan menjadi sangat berbahaya. Shentang, ketidakpercayaanmu padanya, membuat semua yang dia lakukan menjadi sia-sia. Apa kamu benar-benar tidak memiliki setulus hati padaku? Kakak, kamu bilang tidak akan pernah meninggalkanku. Kamu pembohong. Jangan menangis, ada aku di sini. Nantinya tidak ada siapapun yang bisa merundungmu. Papa, Mama, mereka juga pernah bilang akan melindungiku. Tapi sekarang mereka semua sudah membuangku. Tenang saja, aku tidak akan pernah membuangmu. Kakak, itu kamu. Akhirnya aku bertemu denganmu lagi. Apa aku mengenalmu? Waktu itu kamu menyelamatkanku. Dan kali ini kakak melindungiku lagi.
Mengapa semua orang menyukai dia? Semua barang bagus ini seharusnya menjadi milikku. Kamu adalah anak laki-laki dari masa kecil itu? Ternyata itu kamu. Kakak, Sudah bangun? Aku akan buatkan semangkuk sup reda mabuk untukmu. kakak jangan pergi. Aku takut kalau ini masih mimpi. Sekarang apa masih terasa seperti mimpi? Aku sempat mengira kalau kakak benar-benar sudah tidak menginginkanku lagi. Aku sudah mengetahuinya tentang identitasmu dan semua hal yang telah kamu lakukan untukku. Kakak, aku tidak bermaksud untuk membohongimu. Akulah yang seharusnya minta maaf karena membiarkanmu menunggu selama bertahun-tahun. Tidak apa-apa kakak. Selama kamu mengingatku, berapa lama pun tidak akan terlambat. Ada apa? Cepat. Kita pergi ke rapat pemegang saham Bo Group. Rapat pemegang saham Bo Group? Apa yang harus aku lakukan di sana? Kamu adalah pemegang sahamnya, tentu saja kamu harus datang. Hah? Aku sudah memindahkan seluruh saham atas namaku kepadamu. Mulai sekarang, aku hanya bisa mengandalkanmu untuk menafkahiku, kakak. Kamu jangan sampai membuangku ya. Kamu ini bodoh atau apa? Saat dia bersamaku dulu, dia tidak pernah tersenyum seperti ini. Bo Cheng Ye. Atas dasar apa dia bisa memiliki segalanya? Hati-hati. Kenapa dia sampai mempertaruhkan nyawanya sendiri? Kakak, ada apa denganmu? Tolong aku. Mengapa aku selamanya tak pernah bisa sebanding denganmu? Aku benar-benar kalah telak. Karena nasibku tidak seberuntung dirimu, maka nasibku ada di tanganku sendiri, bukan di tangan takdir. Bo Cheng Ye, kenapa kamu sebodoh ini? Kakak, asalkan kamu baik-baik saja. Bo Cheng Ye. Bo Cheng Ye. Bo Cheng Ye. Bo Cheng Ye. Bo Cheng Ye, kenapa ada orang sebodoh dirimu? Hanya demi sebuah janji. Kamu bertahan sendirian selama bertahun-tahun. Tak peduli seberapa sering aku mengusirmu. Kamu tetap menerjang tanpa ragu. Bo Cheng Ye, bangunlah. Asalkan kamu bangun, aku akan menuruti semua keinginanmu. Benarkah? Kamu akan menuruti apapun keinginanku? Ada apa? Kakak, apa buku itu lebih menarik dariku? Kenapa? Lukamu sakit lagi? Bo Cheng Ye, kamu mengerjaiku lagi. Sejak pernikahan terakhir, perhatian kakak padaku menjadi berkurang. Apa karena kamu sudah mendapatkanku, jadi kamu tidak lagi menghargaiku? Tentu saja tidak. Tapi hari ini, waktu yang kamu habiskan untuk membaca buku, lebih banyak daripada waktu menatapku. Kenapa kamu harus cemburu pada hal sepele seperti itu sih? Karena aku terlalu bahagia. Setiap kali aku berpikir bahwa kamu adalah milikku, aku merasa seperti sedang bermimpi. Jangan takut, aku akan selalu melindungimu. Bo Cheng Ye, aku mencintaimu. Aku juga mencintaimu. Kita akan selalu hidup bahagia selamanya.